Argumen akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Debat adalah seni untuk menyatukan perbedaan menjadi pemikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Saya Muhammad Esel Kaputra dari SMA Negeri 4 Jember. Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju akan mosi Dewan ini lebih memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia sendiri sudah mulai bergeser dari model pendidikan klasik menjadi model pendidikan progresif. Tentunya pendidikan progresif ini secara teori sudah cukup baik bagi beberapa sekolah dan kota-kota besar seperti sekolah swasta yang ada di Surabaya ataupun Jakarta misalnya. Namun dengan kondisi geografis ekonomi di Indonesia sendiri perlu kita tinjau kembali penerapan model pendidikan progresif. Maka dari itu, hanya dari tim kami yaitu pemerintah yang memperhatikan pendidikan di Indonesia secara merata karena model pendidikan progresif hanya efektif di beberapa daerah saja. Fokus debat saya kali ini yaitu apakah bisa model pada pendidikan progresif ini diterapkan secara nasional dan secara merata dan apakah harus semua model pendidikan bisa meratakan dengan daerah lain satu dengan daerah lain. Kemudian, mengapa jika kita tidak membedakan saja tiap daerah dengan model pendidikan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan mereka? Dan dalam perbincangan saya sendiri terdapat beberapa pihak yang terikat yaitu siswa, pendidik, serta orang tua. Untuk menjawab pertanyaan saya terdapat satu argumen yang bisa saya berikan. Tidak semua siswa mampu menerima model pendidikan progresif. Perlu kita ketahui bahwa dalam satu kelas terdapat beberapa keanekaragaman yang berbeda. Bayangkan, jika kita berada di sekolah negeri dengan seleksi penerimaan murid baru yang memiliki berbagai macam jalur penerimaan, 36 siswa dalam satu kelas bisa memiliki latar belakang yang berbeda yang berdampak pada kesiapan belajar. Kita ambil contoh, siswa A dan siswa B. Siswa A memiliki kesiapan belajar dengan cara orang tua siswa A sangat mensupport. Dan tentu saja siswa A memiliki kesiapan belajar dengan tidak ada gangguan. Sementara siswa B memang orang tuanya menyupport, tapi siswa B sendiri memiliki kendala di bidang ekonomi ataupun di faktor ekonomi dan di bagian orang tua mereka yang dimana orang tua mereka tidak bisa meng-full support. Karena apa? Karena orang tua mereka berfokus bekerja untuk mencari upah. Maka dari itu tentu saja kesiapan antar siswa A dan siswa B ini tentu saja sangatlah berbeda, bukan mulai dari segi kesiapan belajar ekonomi hingga ke segi kesiapan mental. Maka dari itu yang kita fokuskan di sini adalah bagaimana kita beradaptasi, apakah siswa A ataupun siswa B itu mampu sama-sama beradaptasi atau hanya siswa A saja. Maka dari itu menurut saya bahwa dengan adanya model pendidikan progresif ini itu hanya akan berdampak baik untuk pada siswa-siswi yang dimana mereka memiliki kesiapan belajar mulai dari fisik, keluarga hingga faktor-faktor yang lain. Kemudian selain faktor ekonomi, kita juga perlu mengetahui kebiasaan atau habits dia dan lingkungan yang ia tempati. Baik, terkait dengan habits yang perlu kita tekankan di sini adalah habits dari suatu murid ketika dia dari awal dibiasakan untuk manja dan tidak pernah mengeksplor. Sedangkan yang perlu kita ketahui bahwa model pendidikan progresif sendiri ini adalah model pendidikan yang dimana guru itu hanya sebagai fasilitator, bukan yang dimana guru itu hanya kita tuh berperan penting, murid yang berperan penting untuk mengeksplor segala macamnya. Dan jika siswa-siswi tersebut sangatlah tidak dibiasakan, maka itu akan sangat sulit bagi mereka untuk beradaptasi. Kemudian mengenai lingkungan mana yang dia tinggali juga akan berpengaruh, karena jika lingkungan mereka awalnya kurang baik seperti lingkungan mereka banyak yang malas dan kemudian lingkungan mereka banyak yang menghiraukan tugas, maka itu akan berdampak bagi mereka. Tentunya meskipun mereka pintar, mereka pasti akan tetap berdampak Dewan yang terhormat. Kemudian dan pastinya juga jika dari awal habit mereka malas ketika disuguhkan dengan model pembelajaran progresif, akan susah juga bagi mereka untuk beradaptasi. Ya, sekali lagi yang saya tekankan di sini adalah adaptasi, karena dari umur 1 sampai 13 tahun mereka dimanjakan, kemudian 14 sampai 18 tahun mereka disuguhkan dengan progresif, maka itu akan sangat susah bagi mereka. Maka dari itu, dengan kondisi geografis Indonesia, tidak semua wilayah Indonesia memiliki fasilitas yang mendukung. Sedangkan dalam model pendidikan ini itu sendiri, siswa dituntut untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan secara mandiri. Jadi progresif jelas kita secara mandiri. Kemudian di mana hal tersebut membutuhkan banyak sumber belajar. Dengan ini, jika kita tetap memilih model pendidikan progresif, itu akan bukan pilihan yang tepat. Dan pastinya model pendidikan klasik bisa menjadi sebuah solusi tercapainya tujuan pendidikan itu sendiri. Dan juga tidak semua daerah Indonesia cocok untuk menerapkan model pendidikan progresif, dan bisa dengan tiap daerah memiliki model pendidikan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan mereka. Maka dari itu pertanyaan saya yang dari awal itu akan sudah terjawab dengan argumentasi yang saya miliki. Maka dari itu bangga menjadi tim pemerintah. Terima kasih.